Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan mengenai proses kerja scanning untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan jaringan. Sebelumnya perkenalkan anggota tim kami yang terdiri dari saya, Sarli Maya Salsabila NRP 9. Saya Deka Prayoga dari NRP 1. Saya Faisal Mamerdiansyah NRP 27. Pertama, apa yang dimaksud dengan scanning? Scanning merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi host, port, dan service pada network. Berikut topologi yang akan diterapkan. Penyerang melakukan scanning terhadap komputer korban. Kemudian, komputer korban melakukan respon dengan melakukan pengeblokan dengan IP tables. Dilanjutkan dengan memberikan informasi bahwa komputer telah terscanning dengan memberikan informasi IP address penyerang melalui email. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba bagaimana proses kerja dari scanning. Oke, untuk yang pertama kali, saya akan mengecek IP saya, di mana IP saya yaitu 124. Kemudian saya akan melakukan scanning nmap terhadap Faiz, di mana Faiz IP-nya adalah 126. Nah, di sini terlihat untuk portnya terdeteksi 1, karena dari Faiz sendiri masih belum menginstal PortSentry. Nah, setelah ini akan diinstal oleh Faiz PortSentry yang akan diblok IP-nya nanti ke dalam IP tables. Sebagai komputer korban, pertama kita akan melakukan instalasi PortSentry dengan komen sudo apt install PortSentry. Tunggu hingga proses instalasinya selesai. Setelah ini kita akan melakukan konfigurasi PortSentry yang terdapat pada folder etc default PortSentry. Ubah value TCP mode dengan ATCP dan UDP mode dengan AUDP. Simpan konfigurasi. Jika sudah, kita juga lakukan konfigurasi pada file portsentry.conf. Kita ubah value block TCP dan UDP dengan nilai 1. Lalu command line pada kill root. Untuk dapat melakukan pengeblokan, kita uncomment line IP tables. Simpan konfigurasi. Dan yang terakhir kita lakukan restart IP tables. Sampai sini kemudian Daikal akan mencoba melakukan penyerangan dan kita amati apakah IP tables akan berhasil melakukan pengeblokan. Selanjutnya kita akan melakukan scan lagi ke Faiz karena sudah tersetting PortSentry-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kita tidak bisa melakukan scan kepada Faiz, dan juga karena kita sudah di block ping-nya. Nah, ini akan dicek oleh Faiz apakah IP saya sudah masuk ke dalam IP table 1 belum. Di sini kita ketikkan komen sudo IP tables -nl untuk mengecek apakah berhasil diblok. Terlihat bahwa di sini IP 10.252.194.124 telah berhasil diblok. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi untuk pengiriman emailnya. Di sini nanti akan menggunakan Postfix dan juga libsysl untuk autentifikasinya.
Nah, di sini nanti kita akan memilih yang internet site. Kemudian untuk mail system name-nya ini terserah nanti mau diisi dengan apa. Ini saya isi dengan site default saja. Kemudian setelah instalasinya selesai, kita cek dulu di dalam file di Postweek-nya apakah hostname-nya sudah tertulis sesuai dengan yang kita daftarkan. Nah, di sini hostname-nya sudah tertulis sesuai dengan yang kita daftarkan. Selanjutnya yaitu kita akan menggunakan Gmail untuk mengirim emailnya. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama dari Gmail kita harus melakukan verifikasi 2 langkah terlebih dahulu. Di sini harus sudah diaktifkan, di mana nanti akan verifikasi yang keduanya menggunakan HT atau apa terserah, yang penting ini sudah aktif dulu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sandi yang ketiga untuk aplikasi lain sehingga kita tidak menggunakan password yang asli dari email kita. Nah, di sini kita pilih yang lainnya yang custom ini. Kita namakan bebas, di sini saya namakan Postweek aja. Nah, kemudian kita buat. Nah, setelah ini kita akan mendapatkan sandi yang di-generate secara otomatis oleh Google ini. Nah, sandi ini untuk apa? Untuk langkah selanjutnya kita akan mendaftarkan email kita dan juga password yang sudah kita dapatkan tadi. Di mana kita bisa menambahkannya di dalam file Postweek /l dan kita akan membuat file baru yang saya beri nama /l passwd. Nah, di sini kita akan mendapatkan email dan juga passwordnya. Nah, dan juga passwordnya yang kita dapatkan di sini tadi. Nah, sudah kita save. Kemudian setelah membuat file tersebut, kita akan melakukan hashing kepada file tersebut sehingga kita mendapatkan file .db-nya nanti dengan menggunakan postmap. /l dan /l password yang sudah kita bikin. Oke, selanjutnya nanti akan terdapat file baru di dalam /l ini. Nah, di sini terdapat file baru yaitu .db-nya. Nah, .db ini nanti yang sudah di-hashing dan kita akan melakukan akses kepada file tersebut agar hanya bisa diakses oleh user root. WD dan juga file satunya lagi yang .db. Oke, selanjutnya kita akan ubah juga akses untuk write read-nya di kedua file tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mengonfigurasi host relay kita untuk menggunakan SMTP servernya nanti. Yang pertama, kita akan mengedit di dalam file Postweek yang awal tadi di main.cf ini, saya. Kemudian kita pilih yang relay host. Nah, relay host ini masih kosong. Nah, kita isi sesuai dengan yang kita tuliskan tadi yaitu smtp.gmail.com. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang SMTP TLS security level ini kita ganti menjadi encrypt biar lebih aman. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan beberapa line yang sudah saya sediakan ini. Nah, di sini ada 4 line baru, yaitu out enable-nya kita bikin yes, kemudian security option-nya no anonymous, jadi yang anonymous tidak bisa nantinya. Kemudian password map-nya kita kasih hash yang file tadi, dan juga SMTP TLSCA file yang ada di certificate filenya.
Nah, setelah kita daftarkan, tambahkan keempat line ini, kita save. Kemudian jangan lupa kita restart Postfix-nya. Oke, Postfix sudah ke restart. Selanjutnya semua prosesnya sudah selesai. Mari kita coba untuk melakukan sending email. Dengan komen send email, saya kirim ke email saya sendiri. Dengan judul testing Postfix dan isinya. Nah, untuk mengakhiri komennya kita gunakan titik di akhir, kemudian kita enter. Nah, ini akan menjalankan perintah untuk mengirim emailnya. Lanjut. Ya, di sini kita akan coba buka email yang student saya. Di sini sudah terdapat email yang isinya sesuai dengan yang kita kirimkan tadi, dan ternyata sudah bisa. Nah, tahap selanjutnya adalah kita akan membuat script. Ketika ada seseorang yang scan, otomatis akan mereport email. Nah, di mana nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Faiz. Melanjutkan dari Daigle untuk membuat trigger ketika ada seseorang yang melakukan scanning pada komputer kita, lalu mengirimkannya melalui email. Yang pertama kita lakukan adalah mengubah config pada file portsentry.conf. Kemudian kita ubah block mode pada block UDP dan block TCP menjadi 2 untuk menjalankan external command only. Kemudian kita tambahkan baris pada kok hilang barisnya, fuck. Kok barisnya hilang, what the fuck. Oh, ini ada. Kemudian kita tambahkan baris pada kill run cmd. Kita tambahkan komen untuk block IP tables dan juga untuk menjalankan file bash. Disertakan juga dengan 3 parameter yaitu target, port, dan mode-nya. Setelah selesai konfigurasi file portsentry-nya, kemudian kita buat file bash untuk trigger kirim emailnya. Untuk file bash-nya berisikan seperti ini. Jadi berisi komen untuk mengirimkan sebuah email menggunakan sendmail. Nah, nanti kita melakukan scanning pada Faiz karena portsentry-nya sudah selesai untuk settingan. Dan nanti akan terkirim ke emailnya Faiz. Selanjutnya akan dicek oleh Faiz apakah emailnya sudah masuk atau belum. Setelah di-scan oleh Daigle, sekarang kita cek apakah IP Daigle sudah masuk ke IP tables. Di sini sudah terlihat bahwa IP Daigle sudah masuk ke IP tables, maka Daigle sudah tidak bisa melakukan scanning ke komputer saya lagi. Dan sekarang mari kita cek di emailnya. Di sini terlihat pesan someone at 10.252.194.124 telah melakukan scan pada komputer saya pada port 443. Dengan demikian, maka proses trigger mengirim email dari scanning komputer saya telah berhasil.
Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai proses kerja dari scanning. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.